pendidikan berbasis agama bukan hanya sekedar Isra Mi'raj, Maulidan, bukan hanya sekedar itu. Anak ke sekolah tepat waktu itu basic agama. Anak ke sekolah di ruang kelasnya dia menghormati guru, tetapi juga kritis pada guru, itu bagi saya basic agama. Anak membuang sampah pada tempatnya basic agama. Anak masuk kelas menundukkan badan pada orang tuanya, berucap assalamualaikum, berucap sampurasun, basic agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Gagasan Progresif 9, sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Kembali kita akan mengupdate informasi-informasi terkini yang lagi ramai dibicarakan oleh para netizen. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe, serta jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya sehingga Anda akan terus mendapatkan informasi-informasi menarik lainnya. Saya tidak perlu berlama-lama, mari kita simak video berikut ini. Ini Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Subang. Kemudian Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian. Terus Negeri SMA Negeri 1 Panggaden. Negeri 2 Subang. Iya, saya tahu. Negeri 2 Subang, terus Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian ada? Ya, SMK 2 sekarang. Iya, SMK Negeri 2 Subang, dulu mah STM Pertanian. Iya, jadi hari ini kan kita ingin membenahi pendidikan di Jawa Barat. Iya. Pendidikannya harus melahirkan kualitas kebutuhan dasar dari dunia industri, kemudian juga melahirkan anak-anak yang memiliki etos kerja yang tinggi. Pendidikannya diarahkan pada pendidikan paripurna, bukan hanya orang baik di ruang kelas, tetapi nanti akan saya tata dari mulai rumah. Bagaimana perilaku dia di rumahnya, suka nongkrong atau enggak, pakai motornya di helm atau enggak, knalpotnya brong atau enggak, motornya bodong atau enggak, gitu, Pak. Jadi itu akan jadi fokus kita, karena saya sering lihat tiap hari anak-anak sekolah SMA itu nongkrong di saung, buang sampah di mana saja. Banyak kan SMA 2 tuh, SMA Negeri 2 Subang. Buang sampah, setelah nongkrong itu ngerusak, setelah nongkrong tumpukin sampah di mana saja. Artinya bahwa sekolah tidak berhasil membangun karakter siswa. Nah, kenapa? Karena berpikirnya bersekolah itu hanya untuk lulus akademis. Nah, ini yang ke depan dibenahi. Itu bisa jadi orang nanti begitu di rumahnya tidak mau bantu orang tuanya, bisa nggak naik kelas. Karena saya dulu pernah menerapkan sistem pendidikan itu di Purwakarta, sehingga nurun tuh, nggak ada perkelahian. Nah, itu nanti arah ke depan. Tapi sekarang kita mulai dari kebutuhan sekolah, Pak. Iya. Dari dulu sudah diumumkan sekolah itu gratis, sekolah negeri itu. Tapi faktanya ternyata di sekolah negeri juga banyak yang tahan ijazah. Itu kan banyak loh, Pak. Banyak yang tahan ijazah. Terus kemudian dan sering ada iuran. Nah, ini gimana, Pak? Problemnya apa sih? Terima kasih Pak Gubernur atas undangannya. Alhamdulillah bisa bertemu gitu. Walaupun pada saat itu juga Pak Gubernur sempat sering ngurusin orang yang sekolah ijazahnya di sekolah gitu, sering lah. Sebenarnya kalau melihat ke kebutuhan gitu ya, ada hal-hal yang sebenarnya kalau kita punya dana dari dua sumber sekarang, dari BOS dan pusat dan BOPD dari Provinsi Jawa Barat, sebenarnya sudah sangat cukup sebenarnya untuk itu. Bahkan saya di SMA 2 tahun ini justru ada silpa 350 juta. Jadi lebih karena apa? Dalam pengelolaannya kan serba ada hal-hal tertentu yang ini boleh, ini tidak boleh. Bahkan kalau kita merujuk misalnya pendidikan harus dari mulai bagaimana anak memiliki basis agama, kita kan memperingati misalnya peringatan Hari Besar Agama. Di dalam BOS itu kan tidak diperbolehkan. Dana untuk itu. Bentar, kita mulai lurusin dulu, Pak. Gini. Kita harus mulai meletakkan agama secara paripurna. Tidak agama hanya seremoni. Jadi dalam pola berpikir saya, pendidikan berbasis agama bukan hanya sekedar Isra Mi'raj,
maulidan, bukan hanya Iya. sekedar itu. Anak ke sekolah tepat waktu itu basic agama. Anak ke sekolah di ruang kelasnya dia menghormati guru, tetapi juga kritis pada guru, itu bagi saya basic agama. Anak membuang sampah pada tempatnya basic agama. Anak masuk kelas menundukkan badan pada orang tuanya, berucap assalamualaikum, berucap sampurasun, basic agama. Nah, ini kan problem pendidikan kita. Iya. Problem pendidikan kita, basic agama dianggap kuat. Pendidikan di Finlandia dianggap tidak berbasic agama seperti kita. Di Australia tidak dianggap berbasic agama seperti kita. Di Jepang tidak dianggap berbasic agama seperti kita. Kenapa mereka masyarakatnya jauh lebih tertib? Iya. Nah, saya ingin sekarang itu agama dikembalikan pada konsep dasarnya, yaitu membentuk manusia yang dia selaras dengan alamnya, selaras dengan sesama manusianya, dan manusia yang selaras dengan alamnya, selaras dengan sesama manusianya, artinya hubungannya baik, tidak merusak pada alam, hubungannya humanis, tidak bersifat mengeksploitasi orang lain, kikir, bahasa kasar hubungannya dengan sesama manusianya humanis. Nah, itulah manusia yang beragama dengan baik. Jadi ini penting nih untuk para pendidik jadi bagi saya pelajaran agama itu ada di semua pelajaran. Iya, Pelajaran matematika itu ada pelajaran agama. Pelajaran fisika adalah pelajaran agama, kan seluruh ilmu pengetahuan itu ujungnya adalah Allah. Ya, setuju. Itu nah. Sudah Nah, itu kan Allah. nah artinya bahwa yang gitu loh yang saya Bapak maksud, yang menjadi problem di Bapak itu banyak kegiatan yang tidak ada judul anggarannya, tetapi mesti ada. Kan saya tahu, Pak. Misalnya maulidan, rajaban, kenaikan kelas. Kalau kenaikan kelas tidak membutuhkan biaya. Kadang membutuhkan biaya, Pak. Karena kan perpisahan. Kelas 12. Nah, yang perpisahan Ya kelas kan artinya 12 kan itu. tetap membutuhkan biaya pada akhirnya. Nah, kalau bagi saya sih kenaikan kelas kemudian dibikin acara seperti zaman dulu orang bawa tumpeng ke sekolah, anak-anak belajar teater ditampilkan, nggak ada problem selama itu diselenggarakan oleh mereka dan tidak memungut. Artinya memang kreativitas gitu, Pak. Nah, itu yang tidak dianggarkan tapi selalu dilaksanakan. Nah, caranya yang tidak dianggap selalu dilaksanakan tuh Bapak jadi bagaimana? Kita kadang-kadang gotong royong siswa itu kan kemarin misalnya hari kemarin itu sudah 2 kegiatan. Ada yang semandakap, ada juga kemarin itu lomba PMR kemarin tingkat Jawa Barat, Banten dan DKI. Anak-anak kreativitasnya sebenarnya sudah ada, sudah terlihat. Bahkan dia menggandeng sponsorship dari Indomart. Ya sudah dua event itu sudah sangat besar. Berarti bikin event. Event itu adanya di kegiatan organisasi intra sekolah. Iya. OSIS. Di OSIS. Pramuka. Kan ke PMR, depan bisa diakalin dong, Pak. Bisa diakalin di komposisi belanja Bapak, nanti saya aturin di Dinas Pendidikan. Di kelompok komposisi belanja siswa, belanja pendidikan di sekolah ada nomenklatur anggaran kegiatan intrakurikuler siswa, ekstrakurikuler siswa. Artinya kegiatan-kegiatan yang kayak maulidan dilaksanakan oleh OSIS. Iya. Kegiatan PMR dilaksanakan PMR, itu aja dimasukin pos anggaran. Saya kalau itu menjadi problem yang seringkali membuat pusing kepala sekolah.